Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tawihan Cendekia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tes karakteristik pribadi atau TKP untuk seleksi kompetensi dasar atau tes kompetensi dasar bagi teman-teman semua yang akan mempersiapkan diri mengikuti SKD CPNS ataupun TKD Akademi Militer tahun 2026. Teman-teman silahkan simak bagaimana cara menganalisa jawaban pada TKP dan bagaimana cara membedakan antara poin 1, poin 2, poin 3 hingga poin 5 teman-teman. Oleh karena itu agar teman-teman tidak ketinggalan semua bentuk informasi dari kita, teman-teman boleh kunjungi media sosial kita di tawiancendekia.co. Jangan lupa teman-teman di follow ya. Lalu teman-teman kalau mau belajar dari rumah, teman-teman boleh kunjungi kanal YouTube kita di Tawian Cendekia. Teman-teman silahkan subscribe, bagikan kepada rekan, saudara atau sahabat kalian yang juga mempersiapkan diri untuk mengikuti SKD atau TKP teman-teman. Nah, teman-teman kita juga membuka kelas baik secara online maupun secara offline atau tatap muka. Oleh karena itu, teman-teman boleh kunjungi website kita di tawiancendekia.tech. Di sana juga tersedia daftar kelas. Teman-teman boleh lihat-lihat dulu, baca kembali. Dan kalau teman-teman semua punya pertanyaan, teman-teman tinggal hubungi narahubung atau admin yang tertera pada dashboard website tersebut. Gitu teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa semakin mahir mempersiapkan SKD-nya teman-teman. Baik, langsung saja kita akan coba membahas bagaimana cara menganalisa poin jawaban dalam TKP. Kan teman-teman semua kalau di TKP itu semua jawaban punya nilai, yakni rentang nilai antara 1 sampai 5. Nah, tapi teman-teman, tentu kita tidak mau jawaban kita 1 atau 2. Kita mau mendapatkan nilai maksimal yaitu 5 atau seminimal mungkin dapat nilai 4. Gitu kan ya? Nah, oleh karena itu teman-teman, kita harus bisa menganalisa mana poin atau membedakan per tiap poin teman-teman. Nah, teman-teman mari kita bahas untuk nilai 1. Biasanya nih teman-teman, untuk nilai 1 itu opsi yang tersedia itu bernarasi yang negatif. Jadi opsinya menunjukkan pada narasi yang negatif teman-teman. Biasanya di sana terdapat penolakan, terdapat pengabaian, dan berdiam diri serta tidak peduli teman-teman. Menunjukkan bahwa dia itu negatif. Dan itu jangan dipilih teman-teman, atau tidak boleh dipilih. Karena apa? Karena itu pasti sudah bernilai 1. Dan biasanya soal yang nilai 1 itu sangat signifikan bertentangan dengan soal. Jadi dari antara A sampai E kita lihat cenderung ada satu opsi yang memang out of the box atau di luar dari pembahasan opsi 4 lainnya. Dia berbeda sendiri atau bertentangan langsung dengan soal. Maka itu bernilai 1 teman-teman ya. Jadi kita harapkan tidak memilih yang nilai 1. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan catat, silahkan save videonya agar teman-teman bisa mempelajarinya nanti lagi di rumah. Baik, kita lanjutkan bagaimana tata cara membedakan nilai yang kedua. Nah teman-teman, kalau nilai 2 itu dia masih serupa tapi tak sama teman-teman ya. Jadi narasinya atau opsinya itu masih cenderung negatif. Perbedaannya di nilai 2 itu dia tidak memberikan solusi yang terbaik. Jadi dia hanya sebatas berusaha tanpa berusaha maksimal. Gitu ya. Jadi dia seolah-olah menunjukkan adanya usaha, tetapi usaha yang dia berikan tidak begitu maksimal, teman-teman. Nah, selain itu juga dia sering opsi itu mencari alasan. Saya tidak mengerjakan karena saya harus A. Saya sulit beradaptasi dengan teknologi karena saya A. Jadi dia ada alasan mengapa dia tidak melakukannya. Alasan-alasan apapun alasannya tentu tidak mencerminkan dari profesionalisme pelayanan publik TIK, maka itu bernilai 2 teman-teman. Dan atau dia memberi alternatif, dia berusaha memberi alternatif solusi, tetapi alternatif solusinya itu dia negatif teman-teman. Maka kita tidak berkewajiban atau jangan memilih opsi yang demikian, karena itu bernilai 2 teman-teman ya. Nah itu cara membedakannya.
Nah, sementara nilai 3 itu teman-teman dia netral ya. Dia tidak menunjukkan suatu tindakan yang negatif atau kebalikannya dia juga tidak menunjukkan satu tindakan yang positif. Dia berusaha ada pada zona yang netral. Biasanya opsi yang bernilai 3 dia mencari aman teman-teman ya. Lalu terkesan positif. Terkesan positif dia tidak benar-benar positif. Tetapi seolah-olah dia memberi solusi yang positif. Tetapi di balik itu ada masalah baru yang dihadirkan. Maka dia bernilai 3. Ya kan? Atau memberi pertimbangan tanpa adanya solusi. Jadi dia hanya sekedar memberi pertimbangan tanpa solusi lebih lanjut. Tanpa solusi yang benar-benar mampu mengatasi masalah teman-teman. Itu nilai 3 ya teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana cara membedakan nilai yang 4? Nah, tadi negatif, netral, kemudian berlanjut untuk nilai yang 4. Dia sudah positif. Dia menunjukkan narasi opsi yang positif. Biasanya nilai 4 itu mengarahkan pada orang lain gitu ya. Mengarahkan kepada rekan kerja lainnya, mengarahkan kepada senior, mengarahkan kepada pimpinan. Jadi dia berusaha untuk menyelesaikan masalah, tapi masalah yang ia selesaikan tidak atas usaha sendiri, melainkan karena diselesaikan oleh orang lain gitu ya. Lalu memberi solusi namun kurang efektif. Jadi dia memberi solusi tapi solusi itu tidak maksimal atau solusi tidak efektif. Tidak bisa dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Atau solusi yang dia berikan itu baru sekedar usulan. Solusinya nih bagus nih. Dengan beradaptasi dengan perkembangan teknologi itu solusi bagus. Tetapi solusi itu tidak ada tindakan nyata teman-teman. Di mana solusi itu baru sekedar usulan bagus yang sifatnya sekedar usulan, tidak ada action atau tindakan nyata, maka itu bernilai 4 teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini yang mau kita cari, nilai 5 teman-teman. Kalau nilai 5 tentu dia bernilai positif, ya kan? Nah, biasanya untuk nilai 5 adalah nilai yang maksimal, di mana opsinya memberikan solusi yang efektif, kebalikan dari penempat tadi. Jadi dia memberi solusi alternatif terbaik, solusi yang benar-benar mampu menyelesaikan masalah dan sesuai dengan SOP, standar operasional, sesuai dengan aturan teman-teman. Lalu juga efektif dan maksimal, terdapat tindakan nyata teman-teman, ya kan? Efektif, dia tidak memberi tanggung jawab pada orang lain atau berusaha menyelesaikan masalah dibantu orang lain, tetapi atas usaha sendiri dan tindakannya sendiri. Itulah nilai maksimal, nilai 5 teman-teman. Nah, oleh karena itu maka kita mencari nilai maksimal kan. Nah, jadi teman-teman, kita sangat dianjurkan mendapatkan nilai 5 atau paling rendah kita bisa mendapatkan nilai 4. Karena apa? Karena TKP menjadi salah satu indikator. Tatkala TWK dan TIU-nya sama, TKP itu menjadi penentu nanti dalam pranknya teman-teman. Mengenai itu sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Teman-teman silahkan tonton dan pelajari lagi. Dan apabila teman-teman punya pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Gitu teman-teman. Kita akan coba menganalisis soal. Kita lanjut ke soalan pertama teman-teman. Mari kita lihat. Soal ini adalah soal tentang profesionalisme teman-teman ya. Soal profesionalisme. Suasana kerja di gudang siang itu cukup padat. Aktivitas bongkar muat berjalan cepat karena target distribusi harus segera terpenuhi. Di tengah ritme kerja tersebut, seorang tenaga lepas tiba-tiba terjatuh saat mengangkat karung teman-teman ya. Dan tampak kesakitan hebat pada bagian lengannya. Beberapa pekerja lain sempat ragu. Jadi ada pekerja yang ragu apakah mengambil tindakan karena khawatir mengganggu alur pekerjaan. Dalam situasi seperti ini, sikap yang mencerminkan karakter kerja. Sikap apa yang harus dipilih teman-teman? Ini profesionalisme. Profesionalisme itu bisa teman-teman gunakan kata kunci sudah kita bahas di video kita sebelumnya. Teman-teman boleh lihat dan catat kembali. Oke? Mari kita lihat teman-teman. Yang bernilai 5 itu yang mana?
Tadi dia harus solutif. Ritme kerja tetap dijaga stabil, sementara penanganan insiden diserahkan kepada pekerja lain. Jadi dia berusaha untuk menjaga ritme kerja, tapi penanganannya diserahkan kepada pekerja lain. Ini bisa jadi teman-teman ya, supaya pekerjaan tetap berjalan. Perhatian utama diarahkan kepada kelangsungan target distribusi, sedangkan kejadian tersebut dianggap sebagai risiko. Berarti kalau ada semacam ini dianggap sebagai risiko, dia tidak menunjukkan adanya tindakan, dia tidak berusaha mencari solusi, atau ini bisa disebut dengan pembiaran. Maka ini jelas salah teman-teman ya, ya kan? Yang C, informasi kejadian segera diteruskan kepada pihak keluarga sebagai bentuk kepedulian sembari menunggu kepastian dari atasan lebih lanjut. Nah, teman-teman, ini biasanya poin 3. Kenapa poin 3? Dia tidak membiarkan atau negatif, tetapi juga dia tidak menolong langsung menunjukkan tindakan positif. Artinya poin ini dia berusaha netral. Dia tidak menunjukkan suatu tindakan positif, atau kebalikannya juga dia tidak menunjukkan tindakan negatif. Maka ini poin 3. Kita eliminasi karena jawaban ini salah teman-teman. Lalu yang D, fokus utama dialihkan kepada keselamatan korban melalui penanganan darurat yang cepat, diikuti langkah koordinatif. Koordinatif berarti kerjasama agar proses kerja tetap terkendali. Berarti dia menolong, tetapi juga dia menjalankan pekerjaan. Itu bisa jadi jawaban benar. Lalu aktivitas dihentikan sementara tanpa arah yang jelas. Jadi tiba-tiba mereka berhenti tanpa tahu ini kenapa berhenti dan untuk apa, lalu apa yang harus dilakukan tanpa ada arah yang jelas. Maka ini salah ya. Sesuai dengan situasi dan kondisi kembali, ini jelas salah teman-teman. Ini sangat tidak direkomendasikan pemberhentian pekerjaan tanpa arah yang jelas. Sementara soal ini adalah soal profesionalisme, gitu ya. Nah, sekarang berarti ada dua kemungkinan jawaban antara A atau D kan gitu ya. Nah, sekarang kita menganalisa jawaban. Nah, analisa jawaban tadi teman-teman bisa gunakan untuk mencari poin 4 dan poin 5 berarti ya. Nah, poin 5 itu jelas ada di D. Karena apa? Karena ketika kita hadapan dengan soal profesionalisme, usahakan untuk memilih jawaban yang dapat menyelesaikan dua permasalahan sekaligus. Artinya dia menyelesaikan masalah yang satu dan juga masalah yang lain tanpa harus saling meninggalkan tanggung jawab di antara mereka. Maka dari itu D menjadi jawaban yang benar. Sementara yang A itu adalah jawaban bernilai 4 teman-teman. Nah, C tadi adalah jawaban bernilai 3. Nah, ini perhatian diarahkan pada kelangsungan distribusi berarti tanpa memperdulikan, ya kan? Itu 2, dan berhenti tanpa alasan jelas adalah 1. Nah, jadi itu teman-teman, cara menganalisa tadi bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soalan semacam ini. Soal ini termasuk soal Hodge karena di mana opsi sangat mirip atau sulit untuk kita bedakan. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Di sini terdapat soal nomor 2, masih berkaitan dengan tema yang sama yakni profesionalisme. Teman-teman silakan gunakan kata bantu sebagaimana yang sudah pernah kita ulas di video kita sebelumnya. Lalu teman-teman analisa mana jawaban bernilai 4 dan mana jawaban bernilai 5. Dua itu aja teman-teman. Nah, lalu teman-teman kalau sudah dapat nilai 4 dan 5, sampaikan teman-teman jawabannya di kolom komentar. Kita akan diskusi di kolom komentar apakah benar jawaban teman-teman itu 4 dan 5 itu sudah benar atau mungkin ada perbaikan. Kita akan diskusikan di kolom komentar nanti teman-teman ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Nah, teman-teman sebagai pengingat lagi, teman-teman boleh belajar bersama kita di Tawen Cendekia, atau kalau teman-teman mau try out bersama kita, teman-teman tinggal kunjungi ke website kita di tawencendekia.tech. Lalu teman-teman pilih paket try out yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Itu ya teman-teman ya. Ini adalah soal TKP Akmil 2025 yang lalu. Baik, kita lanjutkan untuk soalan yang nomor 3. Kita lihat soal nomor 3 adalah TKP Kedinasan 2025, tetapi dia sudah berubah. Tadi adalah soal profesionalisme, maka sekarang adalah soal pelayanan publik. Mari kita lihat teman-teman. Antrian pelanggan di sebuah restoran cepat saji terlihat cukup panjang pada jam sibuk. Di tengah situasi tersebut, seorang pelanggan menunjukkan tangkapan layar promo
yang sebenarnya sudah tidak berlaku dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Sementara pelanggan lain mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sabar, ya kan? Karena dalam persantrian tuh kondisi ini menuntut ketepatan sikap dan menjaga kualitas pelayanan sekaligus integritas. Respon yang sebaiknya dilakukan. Nah, teman-teman, mengenai pelayanan publik sudah juga kita ulas. Jadi ada kata bantu yang mempermudah untuk mencari jawaban yang benar berkaitan dengan tema pelayanan publik. Teman-teman boleh lihat video kita sebelumnya mengenai pembahasan TKP, teman-teman. Oke, kita lihat. Yang A, penjelasan diberikan secara santun terkait ketidaksiap sesuai promo yang ditunjukkan, serta penawaran alternatif menu yang menguntungkan bagi pelanggan. Dia memberi pelayanan dengan memberi bahasa yang santun, tetapi juga dia mencari alternatif solusi. Ini bisa jadi jawaban yang benar ya teman-teman ya. Sementara C, situasi segera dialihkan kepada atasan. Nah ini teman-teman, dia langsung mengalihkan masalah kepada pimpinan agar lebih tepat tanpa menimbulkan potensi konflik. Ini adalah jawaban yang salah. Kenapa? Karena masalah dapat diatasi dengan mencari solusi tanpa harus langsung kepada atasan. Maka jawaban B ini sangat tidak direkomendasikan. Gitu ya teman-teman ya. Yang C, informasi disampaikan secara singkat bahwa promosi tidak tersedia. Kemudian pesan diarahkan agar antrian tetap berjalan dengan lancar. Informasi diarahkan disampaikan secara singkat, berarti dia secepat mungkin menanggapi customer, pelanggan. Itu sepertinya kurang tepat dalam pelayanan publik. Karena pelayan publik itu kan ada memberi pelayanan maksimal, kemudian menggunakan bahasa yang santun sesuai dengan aturan. Maka C ini juga tidak direkomendasikan. Maka C ini jawaban yang salah teman-teman. Yang D, fokus pelayanan dialihkan kepada pelanggan lain terlebih dahulu untuk menjaga stabilitas antrean, sementara kasus tersebut ditangani kemudian. Nah ini ada pembiaran lagi teman-teman. Di customer yang membawakan tangkapan layar tadi itu diabaikan, nanti kemudian baru ditangani, itu menunjukkan adanya pembiaran, ketidakpedulian. Lalu ini jelas jawaban yang salah dia. Klarifikasi dilakukan secara tegas mengenai ketidakberlakuan promo tersebut dengan penekanan agar pelanggan memahami aturan yang berlaku. Nah, dalam pelayanan publik termasuk juga mentaati aturan bagian dari pelayanan publik. Ini juga bisa jadi jawaban yang benar. Sekarang, cara menganalisa jawaban tadi, teman-teman bisa gunakan nih untuk menganalisa poin 4 dan poin 5. Mari kita lihat sama-sama bahwa poin 5 jelas adalah ayam. Maka jawaban yang benar adalah ayam, teman-teman ya. Kenapa? Karena di situ dia menggunakan bahasa yang santun sekaligus mencari alternatif solusi. Dan ada tindakan nyata dari si pelayan publik tadi, teman-teman. Sementara poin 4 itu C ya. Kemudian poin 3 itu adalah B dan poin 2 itu adalah E. Kenapa E Kak ya gitu ya? Karena E tadi menjadi sangat tidak menunjukkan etika pelayanan karena secara tegas atau dalam artian dia memberikan penegasan atas ketidakberlakuan promo itu kan bagian dari ketidakpelayanan yang humanis, yang mengedepankan etika gitu ya teman-teman. Makanya nilai 2, sementara pembiaran atau ketidakpedulian adalah nilai 1 gitu teman-teman ya. Jadi cara menganalisa tadi teman-teman bisa gunakan untuk mencari poin atau cara membedakan kualitas poin pada opsi TKP teman-teman. Oke, ini adalah soal nomor 4 teman-teman. Silahkan save videonya atau pause dulu videonya. Teman-teman boleh baca dulu nih tentang si Yanto ya. Yanto membuatnya terbiasa menghadapi berbagai karakter pelanggan di tingkat kebutuhan yang berbeda, ya kan. Suatu hasil menuntut keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan depresi waktu, tetapi juga menjaga kepercayaan pelanggan. Apa sebaiknya dilakukan oleh Yanto? Nah teman-teman boleh baca soalnya, lalu teman-teman sama dengan yang tadi sampaikan 2 nilai, yakni nilai 5 dan nilai 4 ke kolom komentar. Kita akan diskusikan perbedaannya dan mencoba untuk mendiskusikan jawaban teman-teman semua. Gitu teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini agar teman-teman bisa
belajar dari kanal YouTube kita dan bunyikan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap kali kita mengupload video edukasi, teman-teman. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, jadi ini pada topik atau tema yang berbeda karena dia membahas jejaring kerja. Mari kita lihat soal nomor 5. Perubahan peran yang dialami Diana menuntut penyesuaian pendekatan dalam berinteraksi dengan berbagai divisi yang sebelumnya berjalan dengan ritme masing-masing. Ini adalah soal jejaring kerja, maka kita mengutamakan kolaborasi. Kata kunci itu juga kita sudah ulas teman-teman di video kita sebelumnya. Posisi sebagai auditor internal tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap standar, tetapi juga kemampuan membangun penerimaan agar proses audit berjalan efektif tanpa menimbulkan resistensi. Tindakan yang sebaiknya Diana lakukan. Tindakan apa yang sebaiknya Diana lakukan, teman-teman? Ya kan? Mari kita coba analisis. A. Pendekatan dilakukan melalui penjadwalan pembahasan yang lebih ringkas dengan fokus pada poin utama agar aktivitas produksi tidak terganggu secara signifikan. Ini menunjukkan dia profesional ya. Pendekatan melalui penjadwalan pembahasan yang lebih ringkas, tapi dia tidak langsung melakukan tindakan, dia menunggu adanya penjadwalan. Yang B, hubungan kerja dibangun melalui komunikasi dengan penanggung jawab tiap divisi guna memastikan kesiapan dokumen serta pengawasan internal berjalan selaras dengan standar. Teman-teman, ini adalah soal jejaring kerja, maka yang B ini menunjukkan adanya kolaborasi, menunjukkan jawaban B ini termasuk jawaban benar. Ya kan? Hubungan kerjasama dibangun ini ya kata yang membuatnya menjadi cerminan dari jejaring kerja, teman-teman. Yang C, upaya peningkatan pemahaman dilakukan melalui kegiatan penguatan kapasitas secara terjadwal. Nah, ini hampir mirip dengan A, ada jadwal yang harus ditunggu, sementara harus segera ya, tindakan nyata itu harus segera ya, agar DPC memiliki persepsi yang sama. Ya ini butuh waktu, butuh materi dan lain-lain, ini jelas salah ya. Sama dengan A, kurang tepat lah ya, lebih tepatnya ya. D. Penyelarasan dilakukan dengan mendorong setiap individu memahami pedoman tertulis yang berlaku sebagai acuan. Nah ini teman-teman sama dengan pembiaran. Kenapa? Karena setiap individu didorong. Berarti setiap individu itu yang diberikan udah belajar sendiri gitu. Pahami aja sendiri, baca aja buku gitu. Berarti dia tidak ada solusi yang efektif sekaligus tidak menunjukkan adanya tindakan nyata. Maka D ini adalah jawaban yang salah, jelas salah teman-teman ya. Yang E, pengendalian kualitas diperkuat melalui pemberian umpan balik langsung terhadap pelanggaran standar agar kedisiplinan tetap terjaga secara konsisten. Ini pemberian umpan balik adanya kerjasama, maka E juga menjadi salah satu cerminan dari jawaban dari jejaring kerja. Ingat teman-teman, kata kunci menjadi modal penting dan cara menganalisa bisa kita gunakan berhubungan atau hubungkan dengan kata kunci teman-teman. Maka ada dua kemungkinan dari soal nomor 5 ini antara poin 4 atau 5, yaitu B atau C teman-teman. Mari kita lihat mana yang poin 5. Yang poin 5 itu adalah jelas B, membangun hubungan kerjasama ya kan, melalui komunikasi dengan penanggung jawab divisi. Sementara poin 4 itu pemahaman dilakukan dengan kapasitas terjadwal 4C ya. Sementara pendekatan dilakukan melalui penjadwal pembahasan 3 ya, tidak menunjukkan dia tidak peduli, tetapi juga dia tidak terlalu solutif. Atau solusinya itu masih ada di tengah. D itu adalah 2, pengendalian kualitas perkuat melalui pemberian balik terhadap pelanggaran standar. Oh ya teman-teman, ini ya. Jadi kalau ada yang bilang TKP itu langsung cari jawaban positif tanpa harus baca soal atau tanpa harus baca secara utuh opsi ini tuh itu salah. Ini contoh salah saya kerjakan. Karena apa? Karena saya tidak membaca ini adalah pelanggaran. Jadi fokusnya adalah kepada peserta atau anggota yang melakukan pelanggaran. Tidak korelasi dengan soal teman-teman. Ternyata ini jelas salah ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ada teori yang mengatakan nih TKP tidak perlu dibaca nih secara keseluruhan, langsung aja cari positif. Ya ini ya, akibatnya ini teman-teman. Akibatnya ini, contohnya ini teman-teman. Maka itu kita harus baca secara utuh ya teman-teman ya, dan pahami
opsinya. Sementara D itu adalah nilai 1. Itu teman-teman. Jadi kita harus bisa menganalisa setiap opsi dan sekaligus menunjukkan kualifikasi nilainya teman-teman. Oke. Ini adalah soal terakhir mengenai jejaring kerja ini. Teman-teman silakan kerjakan di rumah. Lalu teman-teman nanti silakan sampaikan sama dengan yang tadi 2 poin, yakni poin 5 dan poin 4. Lalu teman-teman nanti sampaikan jawaban teman-teman semua ke kolom komentar. Kita akan diskusikan jawaban teman-teman semua ya. Itu saja teman-teman sebagai modal latihan dan pelajaran kita pada pertemuan TKP ini. Teman-teman silahkan persiapkan diri untuk teman-teman pejuang akmil, persiapan fisik dan kesehatannya dan persiapan akademiknya berjalan dengan lancar teman-teman. Teman-teman kalau mau belajar bersama kita di Taiwan Cendekia, teman-teman boleh langsung hubungi adminnya atau teman-teman boleh langsung kunjungi website kita di taiwancendekia.co, atau kalau teman-teman mau try out, teman-teman tinggal kunjungi taiwancendekia.test. Di sana kita akan sediakan soal-soal try out hots, prediksi soal tahun 2026 yang sesuai dengan kisi-kisi. Gitu teman-teman ya. Jangan lupa subscribe kanal YouTube ini, bagikan kepada teman-teman kita pejuang SKD. Itu yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Salam cendekia.